Final yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di panggung tertinggi Piala AFF U23, dua kekuatan besar Asia Tenggara kembali dipertemukan. Indonesia U23 menghadapi Vietnam U23. Bukan sekadar laga biasa, ini adalah penentuan siapa yang layak disebut Raja Muda Sepak Bola ASEAN. Indonesia datang dengan semangat juang yang luar biasa, menyingkirkan Thailand lewat laga penuh drama dan adu mental di semifinal. Sementara Vietnam, sang juara bertahan, melaju ke final dengan ambisi mempertahankan mahkota. Tapi malam ini bukan tentang sejarah masa lalu, ini tentang siapa yang paling siap bertarung hingga peluit terakhir berbunyi. Ribuan pasang mata tertuju ke stadion, jutaan doa dari tanah air mengalir untuk satu mimpi, membawa pulang trofi kemenangan. Dalam setiap pertandingan ada dua jenis permainan yang ditampilkan di atas lapangan. Permainan yang mencerminkan kehormatan dan permainan yang hanya mengejar hasil dengan segala cara. Dan sayangnya, tim Vietnam U23 tampaknya masih lebih memilih cara kedua. Gaya main yang identik dengan jatuh sedikit-sedikit, teriakan keras, provokasi murahan, hingga usaha mengulur waktu yang mencederai semangat fair play. Alih-alih memperlihatkan kualitas permainan sejati, mereka justru menampilkan pola lama yang jujur saja lebih layak disebut sepak bola kampungan. Dan inilah cerita di mana kemenangan final memalukan Vietnam dengan cara permainan kampungan. Ya, menghadapi Vietnam di partai final, Timnas Indonesia U23 melakukan beberapa perubahan penting di lini awal. Muhammad Ferrari dan Frankie Misa dipercaya turun sejak menit pertama, sementara Jens Reven tetap jadi tumpuan di lini depan. Awal laga langsung diwarnai tekanan dari Garuda Muda. Di menit kelima, lemparan jauh Robbie Darwish nyaris membuka keunggulan. Namun sundulan Jens Reven masih melambung tipis di atas mistar. Sayangnya, keunggulan penguasaan bola belum cukup. Di menit ke-12, Vietnam mulai membalas lewat tembakan jarak jauh yang nyaris membahayakan gawang Ardiansyah. Tekanan pun semakin terasa dengan permainan fisik dan keras yang ditampilkan oleh skuad Vietnam. Meski Indonesia beberapa kali menciptakan peluang dari situasi bola mati, belum ada yang berbuah gol. Justru di menit ke-37, Indonesia harus tertinggal lebih dulu. Bola liar dari situasi sepak pojok berhasil dimanfaatkan Nguyen Chong Phuong untuk mencetak gol dan membawa Vietnam unggul sementara. Di babak kedua, permainan Indonesia benar-benar meningkat. Tekanan demi tekanan dilancarkan, peluang terus diciptakan, dan semangat juang Garuda Muda tak pernah padam. Mereka bermain dengan keberanian, disiplin, dan harga diri. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap tak berubah. Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Meski begitu, kami tetap bangga, karena Indonesia kalah dengan terhormat. Bermain sportif, tanpa drama, tanpa pura-pura, tanpa mengulur waktu. Tidak seperti Vietnam yang lebih sibuk duduk, jatuh dan berpura-pura cedera daripada bertanding dengan benar. Dan justru dari sanalah kita tahu siapa yang benar-benar layak dihormati. Bukan soal trofi, tapi tentang cara bermain. Dan malam ini Indonesia menang di mata para pecinta sepak bola yang sejati. Ya, dengan apa yang telah terjadi di lapangan, sulit untuk tidak merasa kecewa. Vietnam lagi-lagi menunjukkan wajah permainan yang tak pernah berubah, penuh provokasi, jatuh di setiap kontak, dan memperlambat ritme permainan demi keuntungan sendiri. Yang lebih menyakitkan ketika wasit justru seolah menutup mata. Keputusan-keputusan yang terasa berat sebelah, pelanggaran Indonesia mudah dihukum, sementara pelanggaran Vietnam sering dibiarkan. Semua itu membuat jalannya pertandingan terasa makin kacau, jauh dari semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi di partai final. Namun satu hal yang tidak berubah, mental bertarung Garuda Muda.
Meski menghadapi lawan yang licik dan wasit yang tidak berpihak, Indonesia tetap berjuang, tetap berdiri, dan menolak tunduk. Sulit untuk menutup mata terhadap satu hal yang begitu mencolok di pertandingan ini, keputusan-keputusan wasit yang berpihak sebelah. Dari pelanggaran-pelanggaran ringan yang terus-menerus diberikan kepada Vietnam, hingga kontak keras yang dilakukan pemain mereka, namun tak pernah diganjar tegas. Semuanya menunjukkan satu arah yang tak seimbang. Alih-alih menjadi pengadil yang menjaga keadilan di lapangan, wasit justru seperti memberi angin kepada permainan Vietnam yang penuh drama dan provokasi. Hal inilah yang membuat atmosfer pertandingan semakin panas dan tidak sehat. Di tengah ketidakadilan itu, Timnas Indonesia U23 tetap berdiri dengan kepala tegak. Mereka bermain bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga situasi yang tidak ideal. Dan disitulah letak kebesaran mental Garuda Muda, bertarung tanpa perlindungan tapi tetap dengan keberanian. Ya, pada akhirnya pertandingan ini meninggalkan satu kesan yang sulit diabaikan. Permainan Vietnam benar-benar kacau. Alih-alih menunjukkan kualitas sebagai juara bertahan, mereka justru tampil dengan cara yang jauh dari sportif. Mengulur waktu, pura-pura cedera, duduk seenaknya di tengah lapangan, hingga aksi-aksi tak masuk akal yang membuat pertandingan kehilangan esensinya. Bukan strategi, bukan taktik. Ini murni sepak bola kampungan yang dibungkus drama murahan. Dan meski hasil akhir tak memihak Indonesia, Garuda Muda pulang dengan kepala tegak. Mereka bertarung dengan harga diri, dengan keberanian, dan dengan cara yang layak dihormati. Karena dalam sepak bola, kemenangan sejati bukan hanya soal skor, tapi tentang bagaimana cara kita bermain. Dan malam ini semua orang tahu siapa yang sebenarnya punya kelas. The moment before we read the associations of Indonesia President. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!